Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi nih dalam pembelajaran jaringan komputer. Oke, kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Ada OSI versus TCP atau IP. Kita ke pengertian dahulu ya, teman-teman. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan. Nah, untuk OSI layer sendiri dia terdapat 7 layer. Yang pertama ada application, yang kedua ada presentation, dan yang ketiga ada session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, dan yang ketujuh physical. Kita akan membahas satu persatu apa fungsi dari layer-layer tersebut. Yang pertama ada application. Application merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, ia merupakan penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Application layer ini langsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan TLAN. Yang kedua nih, ada presentation yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dalam program tertentu atau mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation ini langsung melibatkan SSL, SSH, dan IMAP. Yang ketiga ada session yang berfungsi untuk bertanggung jawab membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran berjalan dengan baik. Session ini langsung melibatkan APIs, sockets, dan WinSocks. Yang keempat, ada transport, yaitu penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Ia juga mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima ada network, yaitu berfungsi untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Yang keenam, ada data link yang berfungsi untuk pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan yang terakhir ada physical yang berfungsi untuk bertanggung jawab mengadministrasikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada TCP atau IP layer. TCP atau IP layer terdapat 4 layer di dalamnya, yaitu ada application, transport, internet, dan network. Yang pertama application
yaitu lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang akan dijalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Yang kedua ada transport, yaitu berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layar ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Yang ketiga ada network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layar network terjadi pecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Dan yang keempat atau terakhir yaitu pada lapisan terakhir, protokol TCP atau IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel atau wireless. Nah, apa sih keuntungan TCP atau IP layer itu? Yang pertama, TCP atau IP bisa membantu membangun jaringan koneksi internet di berbagai jenis perangkat komputer. Yang kedua, ia juga bisa membantu bekerja secara independen dari sistem operasi. Yang ketiga, ia juga mendukung banyak routing yang berbeda. Yang keempat, ia juga menggunakan arsitektur klien server yang terukur. Dan yang kelima, bisa dioperasikan secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli. Dan yang keenam, ringan sehingga tidak memberatkan jaringan dan juga komputer. Nah, sekian dari penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.